Yang surat yang terakhir itu surat berapa ya yang baca Pak Mail? Surat Baqarah 207 sampai 210. 7 sampai 210. Yang hanya cari ridho saja, yang tidak kafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengajian ini bermanfaat ya. Semoga kita kajian ini. Namun demikian, yang satu yang saya peringatkan, ngaji di sini jangan menyalahkan orang lain gitu. Ya, satu itu. Mungkin orang lain punya pendapat yang lain itu tidak boleh. Apalagi menyalahkan kayak orang-orang yang seperti sufi perempuan itu. Siapa itu? Al-Adawiyah itu ya. Kopi Yang Adawiyah. memang dia, iya, itu dia memang mengutamakan apa itu ridho daripada yang lain ya. Itu saya pikir kalau menyalahkan itu awal-awal ini kelasnya opong nah ya. Dan banyak para sufi-sufi itu juga begitu. Itu janganlah kita jangan menyalahkan mereka. Kalau memang kita menganggap tapi jangan menyalahkan mereka. Itu. Saya kira satu, kita tujuan ibadah itu banyak. Satu, kalau pada surat Al-Baqarah, tujuan ibadah puasa, lalakum tatakun, lalakum taskurun, lalakum yarsudun. Tujuan ibadah itu. Itu tujuan ibadah. Ada yang tujuan ibadahnya kepingin meninggal dengan dikumpulkan dengan orang-orang yang abror. Tujuan ibadahnya begitu. Ada yang tujuan ibadahnya memang kepingin surga setinggi-tingginya, itu tujuan ibadah. Banyak. Jadi tujuan ibadah itu banyak sekali. Tergantung kemampuan kita. Tergantung pengetahuan kita. Tujuan ibadah. Ada orang yang tujuan ibadahnya berperang kepingin mati syahid. Tujuan ibadah. Ada orang yang kepingin, biasanya kita itu kepingin husnul khotimah, tujuan ibadah. Wakil tujuan ibadah. Ayatnya bertebaran sekali. Ada orang yang kepingin mati dalam keadaan iman. Waqtim lana bil iman. Waqtim lana bi husnil khotimah. Doanya ada. Itu tujuan ibadah.
Wakai tujuan ibadah itu bukan hanya itu aja, bukan hanya karunia saja, semuanya. Sekarang begini, justru yang paling menentukan itu adalah ridho. Yang paling menentukan itu adalah ridho. Sedangkan karunia, fadlan, itu pemberian Allah. Pemberian Allah yang menggembirakan itu kalau kita dapat ridhonya. Kita sholat dan sebagainya akan diberi karunia oleh Allah dari amal soleh kita sholat itu kalau kita sholat dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, baru dapat karunia. Gitu. Jadi ridho itu menentukan gitu. Apakah kita akan dapat karunia yang baik atau karunia nanti karunia surga, karunia macam-macam dan sebagainya. Itu kalau kita dapat ridho. Kalau kita ikhlas, rela, ridho, itu baru kita dapat pun. Kalau tidak dapat kita. Ridho itu jadi kayak pahala ngono ganjaran ya. Ajrun atau jaza dalam bahasa Al-Qur'an. Balasan. Karunia itu balasan atas amal kita. Kalau kita beramal soleh, balasannya karunia Allah. Oh, ganjaran ini kalau dalam bahasa yang lain disebut Pak ajrun atau jaza. Dan amal ibadah kita itu baru diberi balasan kalau kita dapat ridho. Kita ridho dan dapat ridho Allah. Makanya disebut radhiyallahu anhu wa radu an. Ridho dan diri. Jadi ridho itu kunci sebenarnya. Kalau kita dapat kurnia Allah tanpa ridho, ya memang terus kurnia itu tidak ada gunanya. Paling guna di dunia saja, nggak berguna di akhirat. Karena tidak dapat ridho. Baru karunia itu berguna kalau kita mengerjakan amal itu secara dapat ridho Allah. Saya sekarang ingin bahas Al-Baqarah 207. Wa minan nasi man yasri nafsahu tigha amardhatillah. Barang siapa yang sebagian manusia yang sudah mengorbankan, mencari ridho Allah, mengorbankan dengan mencari ridho Allah oleh dirinya, wallahu raufum bil ibad. Allah sangat kasih sayang kepada dia. Raufum bil ibad, dipuji oleh Allah ini. Yang mencari ridho itu dipuji oleh Allah di sini. Ayat ini memuji orang yang dapat, yang mencari ridho. Kemudian ayat selanjutnya ya ayyuhalladzina, ini pembahasan yang lain sudah sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah. Ayat ini sebenarnya kafah itu bukan keseluruhan maknanya, tidak. Kafah itu artinya semampu kamu. Dari kata kafafa. Kafafa itu secukupnya atau semampu kamu.
Banyak orang yang menafsirkan kafah secara keseluruhan. Kalau keseluruhan ayatnya bukan kafah, tapi jami'ah. Silakan buka YouTube-nya Adi Hidayat. Adi Hidayat menerjemahkan kafah itu semampu, bukan keseluruhan. Ingat, Adi Hidayat. Silakan cari di YouTube-nya Adi Hidayat. Nek wong apa iku? Wong Kapirafi istilahnya dikatakan sekufu. Sekufu itu sejajar, semampunya. Mas tatoktum seharusnya. Wattaqullah mas tatoktum. Sebenarnya ayat ini, Pak. Semampu. Makanya wala tatabi'u tuwati, kalau karena itu jangan ikuti tipuan setan. Innaukan antum mubin. Ini sudah tidak ada hubungannya dengan apa itu? Karena ini masuk topik yang baru. Kalau jika tergelincir karena kemampuannya itu, tergelincir karena tidak mampu, kafanya apa? Ya, mimba dimaja akumul bayinat terhadap karena datangnya keterangan wa'lamu annahu azizun hakim. Allah itu tahu. Kaitannya dengan kafah, semampu kamu. Kadang-kadang karena kita tidak mampu, tergelincir gitu loh. Jadi ayat ini selalu dikatakan, dan lagi ayat ini bicara bukan fil Islam, tetapi fis silmi. Kenapa dikatakan fis silmi? Ini sudah dijelaskan oleh M.H. Ainun Najib. Yang dimaksud fis silmi itu adalah nilai-nilai Islam. Jadi masuklah atau laksanakan nilai-nilai keislaman itu semampu kamu. Gitu. Dijelaskan oleh M.H. Ainun Najib. Silakan cari YouTube-nya M.H. Ainun Najib. Jadi ayatnya bukan begini loh. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fil Islam, enggak begitu, tapi fis silmi. Kenapa? Kata M.H. Ainun Najib. Jadi bukan Islam. Nilai-nilai Islam, kafah, semampu kamu. Fa'in jalal tuh, jika kamu tergelincir, nah ini karena hubungan dengan kemampuan kita tergelincir, mimim ba'di maja adul majma, setelah dijelaskan, fa'lamu annahu azizun hakim, sesungguhnya Allah itu aziz, perkasa dan hakim yang adil gitu loh. Karena kita tergelincir. Kalian duruna illa antiyatu mufidulalin fil ghamami. Ini sudah masalah adab ya. Bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah. Ini keputusan Allah. Masalah kalau kita tergelincir itu bagaimana? Karena tergelincir itu. Jadi tujuan ibadah itu banyak, ya. Yang menentukan ibadah itu diterima dan tidak itu karena kita dapat ridho Allah atau rahmat Allah, atau karena ridho kita ridho kemudian dapat diridhoi oleh Allah. Itu yang menentukan kita nanti dapat karunia atau dapat pahala, dapat surga, dapat macam-macam. Itu yang menentukan. Yang menentukan. Makanya orang-orang apa ya, orang-orang toreko atau itu apa itu mengatakan seperti tadi itu, warido kamatlubi, hanya ridhomu yang aku cari. Karena ridho itu menentukan.
diterima atau tidak ibadah kita. Kalau nggak dapat ridhonya, kita sulit memang. Kalau Allah sudah tidak rela, tidak ridho, kita nggak dapat karunia. Makanya yang kita kejar ridhonya. Kalau sudah ridhonya, kita dapat karunia. Dapat pahala, dapat karunia, dapat balasan macam-macam yang berlipat ganda. Sesuai dengan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf, benar dari Allah, salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.